Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah kebaktian rumah tangga, Epistel Minggu Kantate, tanggal 7 Mei tahun 2023. Diambil dari surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 15 hingga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema dalam ibadah saat ini adalah bernyanyilah bagi Tuhan. Saudara terkasih, sebutan Kristen yang artinya pengikut Kristus pertama kali muncul di kota Antioquia, Syria. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Para pengikut Yesus saat itu disebut sebagai Kristen karena telah menunjukkan kualitas hidup yang mencerminkan keberadaan Kristus. Dan tentunya keberadaan orang Kristen itu pada masa itu berbeda dari orang-orang pada umumnya. Kalau pada zaman sekarang ini mendengar sebutan Kristen, seringkali pandangan orang langsung tertuju kepada mereka yang tampak sibuk keluar masuk gedung gereja, terlibat dalam kegiatan rohani di gereja, atau mereka yang mengenakan aksesoris Kristen seperti kalung salib, atau mengenakan pakaian dengan logo salib atau gambar rohani, atau mengendarai kendaraan yang juga menggunakan stiker atau logo ayat-ayat Alkitab. Namun benarkah demikian? Ternyata tanda yang menunjukkan bahwa seseorang itu adalah pengikut Yesus bukan dilihat dari atribut yang ia kenakan, melainkan lewat gaya hidupnya sehari-hari. Kita bisa mencontoh bagaimana cara hidup jemaat mula-mula pada masa itu. Mereka mendapat sebutan sebagai orang percaya oleh karena mereka sungguh-sungguh percaya pada Yesus dan mempercayakan hidupnya pada Tuhan Yesus. Selain itu, mereka juga disebut sebagai murid Kristus karena kualitas hidupnya yang sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai murid Tuhan Yesus. Dengan cara tekun berdoa, tekun membaca firman Tuhan, saling berbagi, dan saling mengasihi, menunjukkan jati diri seorang pengikut Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih itu. Mereka mau dibimbing, mereka mau diajar, mereka mau dituntun sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Alkitab juga mencatat bahwa sebutan lain bagi orang Kristen pada masa itu adalah pengikut jalan Tuhan. Dan begitu sering orang Kristen pada saat itu menjadi sasaran dari orang-orang yang benci dengan kekristenan. Bahkan sebelum Paulus bertobat, ia begitu benci dengan orang Kristen. Mereka yang disebut sebagai pengikut jalan Tuhan. Namun setelah pertobatannya, Paulus justru menjadi seorang yang sungguh-sungguh cinta akan Yesus dan sungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan.
Jemaat yang terkasih, hal ini jugalah yang dirindukan oleh Paulus dari jemaat Kolose yang pada saat itu mengalami pergumulan yang begitu berat akibat dari tekanan dari orang-orang yang benci dengan kekristenan. Paulus menulis suratnya ke jemaat Kolose yang belum pernah ia kunjungi saat itu. Namun meskipun demikian, ia telah mendengar berita tentang jemaat di Kolose lewat rekan sepelayanannya bernama Epafras. Saat itu sudah menyebar berbagai ajaran palsu yang dapat merusak citra pengikut Tuhan Yesus, bahkan dapat menghempang damai sejahtera dalam hidup orang percaya. Di tengah situasi itulah Paulus memberikan nasihat kepada orang Kristen di Kolose agar mereka tetap berdiri teguh dalam iman. Rasul Paulus menghendaki agar orang-orang Kristen di Kolose menunjukkan kualitas hidup beriman mereka lewat cara hidupnya, lewat jati dirinya, lewat karakter mereka sehari-hari. Ibarat pohon yang dapat dikenal lewat buahnya, demikianlah harapan Paulus orang-orang Kristen itu dapat dikenal dari cara hidupnya yang berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih, lewat epistel di Minggu Kantate saat ini, ada 3 hal yang menjadi perenungan di tengah kehidupan kita. Yang pertama, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus menyampaikan agar orang percaya dipenuhi dengan damai sejahtera. Kata damai sejahtera dalam bahasa Yunani menggunakan istilah eirene. Kata eirene merujuk pada suatu relasi antara sesama yang menekankan kedamaian secara menyeluruh, sehingga di dalamnya tidak ada lagi permusuhan atau kebencian. Orang yang menghidupi eirene atau damai sejahtera itu adalah orang yang hidup dalam ketulusan, penuh kasih, dan tidak ada kepura-puraan. Dan ia jauh dari yang namanya kebencian. Untuk itu setiap orang percaya dituntun untuk kembali mengingat panggilannya agar hidup dalam kesatuan hati dan pikiran bersama dengan orang Kristen yang lain dan menghidupi damai sejahtera Kristus itu dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, alangkah begitu indahnya persekutuan kita jika semua orang percaya hidup dan menghidupi damai sejahtera Kristus dalam hatinya. Ini merupakan sebuah perenungan, karena kesanalah kita dipanggil Tuhan, menjadi satu tubuh dalam damai sejahtera Kristus itu. Hidup berdamai, hidup berdampingan, hidup saling bertolong-tolongan, hidup saling mengasihi, dan bersyukur atas segala kehidupan yang boleh kita jalani itu. Sekalipun mungkin ada perbedaan pendapat, tetapi yang namanya damai sejahtera tidak akan pernah terhilang dari kehidupan orang-orang yang sungguh telah menerima Yesus dalam hidupnya. Inilah merupakan hal pertama yang disampaikan Paulus kepada orang-orang Kristen di Kolose. Sekalipun mereka mengalami situasi hidup yang pahit, yang begitu berat oleh karena pertarungan iman percaya mereka, namun mereka harus senantiasa hidup dalam damai sejahtera Kristus, hidup dalam sukacita, hidup dalam kedamaian. Kiranya kita juga boleh menghayati dan menghidupi damai sejahtera Kristus yang menyertai dan berkuasa dalam hidup kita. Yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat Tuhan, Rasul Paulus menghendaki agar orang-orang Kolose senantiasa memelihara perkataan Kristus itu menjadi cara mereka berbicara. Seorang Kristen harus senantiasa memelihara perkataannya agar tetap mengutarakan berbagai perkataan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah alasannya mengapa Paulus berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu. Paulus mengharapkan agar semua orang percaya mengandalkan perkataan Kristus dalam hidupnya, baik secara pribadi maupun di antara sama orang percaya lainnya. Perkataan Kristus adalah perkataan yang membangun, yang menegur, yang mengubahkan, yang membaharui. Perkataan Kristus bukanlah perkataan yang meninabobokan seseorang itu, yang hanya menyenangkan pendengarannya. Namun perkataan Kristus juga disampaikan sebagaimana mestinya, dengan tujuan untuk membawa perubahan bagi seseorang itu. Demikianlah orang Kristen menghidupi perkataan Kristus agar mampu melakukan berbagai hal yang Tuhan kehendaki. Yang ketiga, lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam Tuhan. Saudara terkasih, apa yang dikatakan Paulus di sini mengingatkan agar orang percaya merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada orang percaya yang lupa akan panggilannya sebagai pengikut Kristus yang sejati. Paulus tidak mau ada orang Kristen yang berperilaku sombong, yang akibatnya nanti dia merasa tidak butuh lagi siapa-siapa, bahkan tidak butuh lagi dengan Tuhan. Paulus mengingatkan agar orang-orang percaya memiliki hikmat dan kerendahan hati, sehingga apapun yang ia lakukan, apapun yang ia katakan, apapun yang ia perbuat, semuanya dilakukan di dalam nama Tuhan. Artinya, dengan sungguh-sungguh merenungkan bahwa semua yang ia lakukan itu adalah seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian ia akan mampu bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan baginya untuk memperkatakan dan melakukan apa yang ia lakukan dalam kehidupannya. Tentunya, setiap pekerjaan yang dilakukan dalam nama Tuhan pastinya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan sang manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah tuntunan firman Tuhan di dalam epistel Minggu Kantate ini, agar kita bernyanyi bagi Tuhan lewat cara hidup yang benar di hadapannya, dengan memiliki damai sejahtera yang merintah dalam hati kita, dan juga perkataan Kristus senantiasa tercermin lewat perkataan kita, dan juga lewat segala perkataan dan perbuatan kita. Semuanya itu kita lakukan di dalam nama Tuhan. Orang-orang yang berjanji bagi Tuhan adalah orang-orang yang sungguh menghidupi nyanyian itu, yang sungguh menghidupi apa yang ia perkatakan, yang sungguh menghidupi kehidupannya. Hanya orang percaya yang sungguh-sungguh percaya pada Yesuslah yang sanggup bernyanyi bagi Tuhan. Hanya orang-orang yang sungguh mengenal Yesuslah yang sanggup memberikan pengajaran dan menegur setiap orang lain dengan penuh kasih dan sambil menyanyikan mazmur dalam kehidupannya. Hari ini, jemaat yang terkasih, lewat epistel Minggu Kantate ini, mari nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sampaikan pujianmu kepada Tuhan lewat setiap karakter dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah kiranya nyanyian kita itu adalah nyanyian yang mengubahkan hidup, nyanyian yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan, nyanyian yang dapat menghantarkan kita semakin mengenal Kristus dalam kehidupan ini, agar setiap orang yang selama ini jauh dari Tuhan akan semakin dekat kepada Tuhan ketika mereka melihat nyanyian pujian itu sungguh-sungguh tercermin lewat hati kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan Paulus hendaknya memberikan semangat dan motivasi bagi kita agar berdiri teguh dalam kehendak Tuhan, sehingga dalam keseharian kita sungguh-sungguh menunjukkan jati diri sebagai orang Kristen yang sejati, yang hidup dalam kasih, hidup dalam damai sejahtera, dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hatimu.
terpujilah namanya, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk melakoni cara hidup sebagai orang Kristen yang sejati, dengan menghidupi damai sejahtera Kristus yang senantiasa memerintah dalam hati kami. Itulah nyanyian dan pujian kami bagimu Allah yang Maha Kudus. Amin.